Saudara sekalian, walaupun ini belum lengkap semuanya, kita mulai, sudah kita tunggu lebih dari 5 menit, sudah 6 menit 4. Ya. Hari ini yang akan menyampaikan rombongannya Mas Rois Zuhri, Mas Ali, Pak Anik, dan Prabandari. Silakan siapa nanti yang untuk memimpin keseluruhannya. Saya serahkan selanjutnya. Mas Rois, Prof. Oke, silakan. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya teman-teman dan Prof. Sampun. Dengar. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk Prof. Fangit dan teman-teman Dikdas A semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik. Baik Prof. Fangit dan teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya Rois Zuhri, kemudian Mas Ali Fahrudin, kemudian Mbak Anik Tuwiningsih dan Mbak Prabandari akan menyampaikan pemaparan kami terkait dengan Ecology of Teaching dari buku Roberta M. Byrne, University of California, begitu. Adapun nanti akan dibagi menjadi ini adalah produk kami berempat. Setelah kami nanti akan dibagi pemaparannya dengan 4 orang personel. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti pemaparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Ali. Oleh karena itu, kepada Mas Ali kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, maturun Mas Rais. Mohon izin Prof dan rekan-rekan semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Ecology of Teaching. Dan ini saya rasa menarik, terutama nanti kita harapkan Bapak Ibu memberikan respon, Bapak Ibu guru maksudnya, karena nanti akan berhubungan dengan proses dan pola pembelajaran di sekolah. Sebelumnya ini kami sampaikan beberapa hal yang akan kita dapatkan setelah mempelajari ini berdasarkan isi yang ada di dalam buku. Yang pertama adalah kita akan mengetahui bagaimana peran guru sebagai agen sosial. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana gaya kepemimpinan guru, termasuk juga gaya manajemen dan harapan dari proses pembelajaran siswa. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengetahui bagaimana perbedaan siswa, ini beberapa faktor yang akan mempengaruhi pola pembelajaran. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, latar belakang budaya, status sosial ekonomi, gaya belajar, disabilitas, risiko dan ketahanan, mempengaruhi interaksi dan pembelajaran guru. Kemudian yang keempat adalah kita akan mengetahui bagaimana pengaruh makrosistem pada filosofi pengajaran, konteks kelas, akuntabilitas, standarisasi dan kesesuaian perkembangan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang pengaruh mesosistem pada pembelajaran, begitu juga dengan keterlibatan keluarga dalam pembelajaran. Baik, karena materi kita cukup padat, mungkin nanti kita akan mencoba untuk menyingkat dari per poin, dan nanti kita bisa lanjutkan dalam paparan diskusi. Nah, selanjutnya adalah peran guru sebagai agen sosial. Secara singkat dalam buku tersebut kita bisa menggarisbawahi bahwa guru yang baik akan membangun motivasi dan mendorong kemauan belajar siswa. Nah, jadi diterangkan dan di situ ada beberapa kisah tentang bagaimana menjadi guru yang efektif dan guru yang sukses, yaitu bisa membangun motivasi belajar dan mendorong kemauan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Namun guru yang buruk, artinya guru yang tidak baik, maka sebaliknya. Dan di situ disampaikan lebih kasar lagi, itu membunuh siswa. Artinya proses dan pola pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan malah menjadi dampak yang negatif pada diri siswa. Maka dari itu, guru sebagai agen sosial ini memiliki peran penting dalam membangun semua aspek yang ada pada diri seorang anak. Dan ada juga disampaikan berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh Daniel, Kalman, dan MC
KOMS tahun 2021 itu menyampaikan bahwa dari survei ini terkonfirmasi bahwa siswa kelas dasar menginginkan seorang guru yang peduli, responsif, dan membangun. Artinya sifat-sifat inilah yang diharapkan seorang anak ketika melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu seorang guru yang peduli, kemudian responsif atas apa yang dikerjakan anak, dan membangun sehingga proses pembelajaran bisa menarik dan menjadikan pola pembelajaran yang sukses. Nah, selanjutnya di situ disampaikan bahwa school and child care. Di sini kita bisa melihat bahwa sekolah merupakan salah satu makrosistem, artinya yang memiliki pengaruh atau interaksi langsung dengan siswa, di samping yang sudah kita bahas yaitu family, peer, media, and community. Nah, maka dari itu keberadaan sekolah ini sangat penting dan memberikan pengaruh yang signifikan kepada perkembangan seorang anak. Nah, selanjutnya disampaikan bahwa hubungan guru dan murid membentuk pengalaman sosial yang berbeda untuk setiap anaknya, dan kita memang mengakui bahwa ketika kita berinteraksi dengan anak pasti akan berbeda antara kita memperlakukan anak satu dengan anak yang lainnya. Nah, oleh karena itu mengarah pada hasil perkembangan yang berbeda. Nah, disampaikan karena kita memperlakukan pengalaman sosial ini yang kita berikan berbeda, maka akan berpengaruh pada perkembangan anak satu dengan anak lain yang berbeda. Maka akan muncul suatu pertanyaan yang akan kita bahas di belakang, bahwa apakah guru akan bisa mengakomodir berdasarkan persepsi terhadap materi pembelajaran. Kemudian penjelasan lain berkaitan dengan lingkungan rumah anak, apakah mendukung pembelajaran. Kemudian apakah ada perbedaan sosialisasi antara rumah dan sekolah. Kemudian apakah ada komunikasi antara rumah dan sekolah. Nah, ini akan menjadi pembahasan di selanjutnya. Nah, dimulai dari effective teachers atau guru yang efektif, atau bisa dikatakan guru yang sukses. Di dalam buku tersebut menyampaikan harusnya guru itu memiliki tanggung jawab untuk memilih materi yang relevan, tentunya dengan perkembangan anak dan dengan siswa dalam proses pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang ada tentunya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengelola dinamika kelompok di kelas. Jadi seorang guru harus pandai memiliki keterampilan pengelolaan kelas sehingga bisa mengelola dinamika perjalanan pelajaran yang ada di kelas. Kemudian selanjutnya adalah bisa berinteraksi secara individu dengan setiap anak. Nah, ini saya rasa penting sekali, terutama untuk kita guru sekolah dasar, untuk bisa membaur dengan anak, kemudian bisa berinteraksi dengan masif, sehingga peran kita kepada anak ini bisa didapatkan dengan maksimal. Kemudian ditambahkan lebih khusus lagi, guru yang sukses yaitu bisa, yang pertama adalah dapat mengatur lingkungan kelas untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk belajar. Yang kedua, bisa melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang memotivasi. Jadi tidak hanya teacher center tapi juga student center. Kita melibatkan siswa secara aktif, kemudian sehingga akan memunculkan motivasi belajar siswa dan akhirnya capaian pembelajaran bisa kita dapatkan dengan baik. Komunikasi harapan yang tinggi untuk keberhasilan siswa. Nah, ini pola komunikasi juga menjadi tuntutan kepada seorang guru yang sukses. Ketika guru efektif atau guru yang baik adalah bisa berkomunikasi dengan siswa secara baik. Kemudian yang keempat, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Nah, berarti kita juga harus bisa membaca karakteristik dan psikologis atau perkembangan psikologi seorang anak, sehingga kita bisa memberikan kebutuhan dan ketika kita menugaskan juga sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Kemudian yang kelima, memastikan keberhasilan siswa dengan memberikan bimbingan dan dukungan saat mereka maju melalui kurikulum. Nah, kita harus
kembali lagi kepada kurikulum, dan dari situ kita akan memberikan proses pembelajaran yang tidak sebatas memberikan pembelajaran, tapi memberikan juga bimbingan dan dukungan sehingga ketercapaian pembelajaran bisa optimal. Nah, selanjutnya adalah karakteristik guru dan pembelajaran siswa. Nah, dilanjutkan bahwa guru yang baik di sini berdasarkan riset atau studi telah menemukan bahwa guru yang sukses adalah guru yang hangat, kemudian antusias, murah hati, dan dengan sering-seringnya memberikan pujian dan memiliki status tinggi. Artinya kalau di Islam itu marwah gitu ya, dihargai. Jadi tidak disepelekan oleh siswa, tetapi siswa bisa nurut dengan kita. Nah, ini kemudian guru yang sukses juga bisa berkomunikasi dengan baik dan responsif terhadap siswa. Artinya pengertian, mengetahui apa yang siswa butuhkan dan siap sedia untuk memberikan yang terbaik untuk siswa. Dan di sini sebaliknya, guru yang gagal adalah guru yang cenderung menyindir, kritis, dan negatif. Nah, mungkin sering menyalahkan, kemudian menjas dan lain sebagainya, yang malah berdampak kepada perkembangan yang negatif pada peserta didik. Kemudian mereka cenderung berkomunikasi dengan cara yang sulit dipahami oleh siswa dan tidak responsif terhadap kebutuhan siswa. Nah, guru yang hangat dan ramah dalam hubungan mereka dengan anak-anak cenderung mendorong perilaku yang menyenangkan daripada agresif dan sikap yang konstruktif dan teliti terhadap tugas sekolah. Nah, ini saya rasa sama dengan kondisi kita dan kondisi peserta didik kita, dan cukup relevan untuk menjadikan bahan introspeksi bagi kita seorang guru yang mendidik di sekolah dasar. Oke, selanjutnya adalah guru juga sebagai pemimpin. Nah, artinya guru juga memiliki peran sebagai pemimpin yang bermakna adalah panutan untuk belajar dan perilaku. Kalau di Jawa itu apa Pak Rais itu? Guru digugu dan ditiru. Digugu lan ditiru. Nah, berarti kita sebagai guru memang harus menjaga sikap dan memberikan hal yang terbaik, karena dipastikan seorang siswa itu akan meniru terkait apa yang dikerjakan oleh guru. Digugu lan ditiru. Kemudian pengaruh terpenting terhadap prestasi siswa adalah guru yang kompeten. Nah, di sini disampaikan juga bahwa kita juga harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga kita akan memberikan pembelajaran yang terbaik juga untuk meningkatkan prestasi siswa. Kemudian disampaikan bagaimana guru yang kompeten itu. Guru yang kompeten adalah guru yang berkomitmen untuk bekerja, artinya mengoptimalkan proses pembelajaran sebagai seorang guru, menjadi manajer kelas yang efektif. Kemudian guru menjadi panutan yang positif dengan siapa siswa dapat menyesuaikan diri. Kemudian antusias, hangat, dan terus berupaya untuk perbaikan diri dalam mengajar, memiliki keterampilan dalam membangun hubungan dengan siswa dan dapat menyesuaikan keterampilan dengan konteks tertentu. Nah, ini singkatnya dari penjelasan bahwa guru sebagai seorang pemimpin. Ada penjelasan tentang beberapa tipe kepemimpinan. Jadi di situ ada authoritarian atau otoriter, kemudian ada demokratik atau demokratis, dan permisif. Nah, ini ada 3 bentuk leadership style oleh guru, dan kami rasa ini dibutuhkan dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Artinya di situ dijelaskan beberapa kisah bagaimana kita mengimplementasikan situasi otoriter, yaitu ketika memimpin menentukan kebijakan kelompok, memberikan arahan langsung, yang di situ ada proses langkah demi langkah, kemudian mendikte tugas khusus masing-masing anak, menugaskan anak untuk bekerja satu sama lain, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya langsung instruksi, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pola dalam situasi demokratis. Nah, di sini
Seorang guru mengizinkan anak untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan kelompok, memberi anak gambaran umum tentang langkah-langkah yang terlibat dalam proyek, kemudian menyarankan prosedur alternatif, mengizinkan anak untuk bekerja dengan siapapun yang mereka inginkan, mengevaluasi mereka secara adil dan jujur, objektif, dan berusaha menjadi anggota kelompok. Nah, ini ketika penerapan di situasi demokratis. Jadi guru bisa masuk dan terlibat dalam kelompok atau membaur dengan siswa dan memberikan lebih keleluasaan untuk suatu kelompok atau siswa itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah permisif. Nah, di situ disampaikan kondisi ini yang dimana seorang guru memberikan kebebasan penuh kepada kelompok untuk melakukan apa yang mereka inginkan, kemudian memberikan materi dan informasi hanya jika diminta, dan menahan diri untuk tidak mengomentari pekerjaan anak. Nah, ini ketika kita menerapkan situasi permisif. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu memiliki gambaran lain kapan kita harus memiliki situasi otoriter dan kapan kita harus menggunakan situasi demokratis dan kapan kita menggunakan situasi permisif. Nanti kita bisa diskusikan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh siapa? Pak Rais. Saya mas. Iya Mbak Tia. Bu Bandari. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah mendengar suara saya nggih. Oke, aman Bu. Sampun ya. Ya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas Ali. Di sini guru berperan sebagai manajer. Dari penelitian yang klasik menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari manajemen itu terletak pada tindakan preventif, yaitu bukan konsekuensial. Perbedaan antara manajer kelas yang berhasil atau tidak terletak pada perencanaan dan persiapan pengajaran, sehingga kurangnya perhatian dan kebosanan itu dapat dicegah. Next, Mas. Kemudian harapan-harapan guru. Di sini selain catatan prestasi dan perilaku siswa yang ada di masa lalu, yaitu terdapat harapan-harapan guru yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik siswa tertentu, seperti yaitu kelas sosial ekonomi, kemudian siswa dengan latar budaya yang berbeda, kemudian dengan jenis kelamin, kepribadian, daya tarik, fisik, maupun karakteristik berbicara dan tulisan tangan. Kemudian di sini harapan guru atau guru berharap kepada siswa tentang siswa itu tidak berdampak langsung kepada perilaku siswa. Hanya ketika harapan itu dapat dikomunikasikan dengan siswa dan penguatan selektif berdampak pada perilaku mereka, maka harapan dari seorang guru memiliki dampak. Dengan menyadari itu, kemungkinan bias dalam perilaku mereka akan disebabkan oleh harapan mereka. Guru juga akan melakukan apapun upaya yang sadar untuk berinteraksi secara objektif dengan setiap anak atau dengan setiap siswa. Next, Mas. Kemudian di sini ada karakteristik siswa dan interaksi guru, di mana ketika karakteristik ini dilihat dari mengajar sekelompok siswa dari berbagai latar belakang, merupakan tantangan yang cukup besar yang dilakukan oleh guru, terutama jika kelompoknya itu besar. Maka hubungan kedua arah antara guru dan siswa ini akan mempengaruhi, nantinya akan mempengaruhi sosialisasi, kemudian merupakan menjadikan dinamika yang kompleks, yang mencerminkan faktor-faktor yang seperti jenis kelamin, kemudian latar belakang budaya, status sosial ekonomi yang berbeda, gaya belajar, kemudian disabilitas. Next.
Nah, yang kita akan mempelajari tentang ini, perbedaan yang pertama yaitu jenis kelamin. Nanti apakah guru itu memperlakukan anak laki-laki dan perempuan itu secara berbeda? Kita pasti pernah merasakan ini ya, apakah kita itu memperlakukan siswa laki-laki dengan siswa perempuan itu berbeda atau sama? Nanti kita bisa diskusikan lagi. Di sini penelitian menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa itu berbeda menurut jenis kelamin siswa. Meskipun kita dihadapkan dengan dokumentasi atau rekaman video, sebagian besar guru itu tidak menyadari adanya ketidakadilan. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa anak laki-laki itu memiliki lebih banyak interaksi dengan guru daripada anak perempuan. Guru lebih responsif terhadap perilaku mengganggu anak laki-laki daripada anak perempuan yang lebih cenderung menegur anak laki-laki. Karena di sini kita sering terlihat ya di dalam kelas, siswa itu memang yang lebih dominan atau yang lebih sering menunjukkan perilaku berlebih itu adalah anak laki-laki. Jadi memang secara tidak langsung, secara tidak sadar, guru itu lebih sering melakukan interaksi dengan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan yang kadang sering merengek saja saat dijahili atau dilakukan yang tidak adil oleh anak laki-laki. Next Mas Aldi. Ya. Nah, di sini tadi Mas, sebelumnya Mas. Ya, nah di sini kita dapat melihat bagaimana guru itu bisa bersikap adil dengan siswa dengan gender yang berbeda. Di sini guru harus dilatih atau ada suatu keterampilan untuk mengembangkan keterampilan asertif dan afiliatif baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Di dalam kurikulum sekolah dan buku pelajaran harus dipantau apakah gender, stereotip gender, dan harus memberikan teladan positif bagi anak laki-laki dan perempuan itu secara sama. Next. Ya, kemudian sekarang ada latar belakang budaya. Di sini ada apakah guru juga terlibat dalam latar belakang budaya ini? Latar budaya itu merupakan faktor dalam interaksi guru dan siswa, di mana baik guru maupun siswa itu pada hubungan dengan pengalaman sosialisasi tertentu itu dapat mempengaruhi nilai, kemudian moral, sikap, motif, perilaku, dan peran siswa itu. Kemudian penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama menurut guru peka terhadap beberapa adat. Karena kita memiliki latar belakang adat istiadat yang berbeda dari berbagai murid, kemudian kita juga mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendengarkan dengan cermat. Karena tidak semua dengan bahasa yang kita gunakan itu anak-anak bisa memahami pertanyaan atau mendengarkan dengan cermat apa yang kita ungkapkan, maka guru harus melakukan bahasa yang mungkin lebih formal, lebih resmi untuk menghindari kesalahpahaman agar dapat dipahami oleh banyak siswa dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian dari Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Muda telah mengambil posisi sebagai berikut, yaitu untuk perkembangan dan pembelajaran yang optimal bagi semua anak, pendidik harus menerima keabsahan bangsa bahasa rumah anak. Jadi guru itu harus menerima kebenaran dari bahasa rumah yang sering digunakan anak-anak, karena setiap anak-anak itu pasti mempunyai bahasa rumah yang berbeda, kemudian menghormati dan menghargai budaya rumah, sehingga mempromosikan dan mendorong keterlibatan aktif dengan dukungan semua keluarga,
termasuk unit keluarga besar dan non-tradisional. Next. Ya, di sini saya lanjutkan, yaitu bagaimana memahami kontras sosialisasi antara rumah dan kelas untuk memungkinkan pengajaran yang setara. Di mana budaya tadi yang berbeda itu memiliki perspektif yang beragam tentang hal-hal seperti objek atau orang, kepemilikan, prestasi, dan peran sosial. Anak-anak disosialisasikan sesuai dengan perspektif warisan budaya warga mereka yang begitu beraneka ragam. Kemudian saya akan memaparkan tentang objek di sini. Objek atau orang yang dimaksud adalah anak-anak yang disosialisasikan ke dalam budaya individualistis. Umumnya belajar tentang benda-benda fisik, di mana benda-benda itu dijadikan sebagai sarana untuk menuju kemandirian. Anak-anak yang disosialisasikan dalam budaya kolektivistik umumnya terhibur dan akan terbantu oleh adanya orang lain, seperti memegang, menyentuh, memegang. Cara melaksanakan tugas cenderung akan menjadi bentuk komunikasi yang dominan. Kemudian di sekolah itu, di mana instruksi verbal sering diberikan untuk anak-anak yang tidak terbiasa dengan belajar seperti itu, maka memungkinkan anak-anak itu mengalami kesulitan. Kemudian kita harus mendemonstrasikan dan bekerja sama siswa untuk lebih membantu siswa yang merasa kesulitan tersebut. Next. Ya. Kemudian kepemilikan. Dalam budaya kolektif, penekanan pada hubungan sosial ini dan kebersamaan meluas kepada kepemilikan. Barang-barang pribadi seperti pakaian, buku, mainan, itu seringkali dianggap sebagai milik keluarga dan mudah dibagikan. Dalam budaya individualistis ini, penekanan umumnya adalah memiliki dan mengurus barang yang Anda sendiri itu adalah milik saya, sering terdengar seperti itu. Kemudian guru dapat menggabungkan kegiatan kooperatif di dalam kelas tersebut untuk memungkinkan anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi. Kemudian prestasi dari budaya individualistis ini cenderung menekankan prestasi dan kompetisi individu, di mana anak-anak siapa yang paling banyak membaca buku, yang dilontarkan pertanyaan seperti itu pada guru, anak-anak akan memiliki kompetensi individu dengan siswa yang lain terkait dengan rasa ekspresi diri, pilihan pribadi. Kemudian guru menanyakan siapa yang tahu jawabannya. Nah, di situ budaya kolektif cenderung menekankan afiliasi dan kerjasama kelompok. Bagaimana perasaan teman Anda hari ini? Kemudian selanjutnya, ya, di sini ada peran sosial, di mana peran sosial siswa yang disosialisasikan dalam budaya kolektivistik ini umumnya diajarkan untuk menghormati hierarki peran otoritas dengan kakek nenek, orang tua, guru, orang dewasa, ataupun masyarakat lain yang memiliki pengetahuan dan layak untuk dihormati. Anak-anak di sini siswa itu sering disosialisasikan dalam budaya individualistis, umumnya kemudian diajarkan prinsip egaliter dalam peran sosial. Setiap orang memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, seperti hak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi anak harus tahu mana hak-hak yang harus dihormati, dan mereka diajarkan bagaimana menghormati teman-teman atau siapapun untuk ketika saat mereka mengeluarkan pendapat, mereka harus bisa mendengarkan atau menerima dari pendapat itu. Budaya kolektif ini biasanya memiliki peran gender yang lebih kaku daripada budaya individualistis.
Next, please. Ya, di sini ada status ekonomi. Apakah semua anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil di lingkungan sekolah ini? Dilihat dari status ekonominya, telah didokumentasikan dengan baik bahwa status sosial ekonomi keluarga itu mempengaruhi kesiapan sekolah dan prestasi akademik di kemudian hari. Jelas bahwa status ekonomi ternyata sangat-sangat mempengaruhi dari prestasi akademik ini. Untuk memahami hubungan antara perbedaan keadaan sosial ekonomi keluarga ini, prestasi anak meneliti 4 komponen, yaitu pendapatan, pendidikan, struktur keluarga, dan lingkungan. Nah, nanti dari rincian pendapatan, pendidikan, struktur keluarga, dan lingkungan ini akan dijabarkan oleh rekan saya, Mas Rois. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyambung yang disampaikan Mbak Tia, Mbak Prabandari, bisa terdengar nggih teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi adalah penghasilan. Faktor penghasilan ini ketika anak-anak dari lahir sampai usia 5 tahun yang keadaan keluarganya itu berada di bawah garis kemiskinan, ternyata skornya lebih rendah pada sebuah tes standarisasi begitu dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan pendapatan yang rata-rata. Kemungkinan ini terjadi karena keluarga yang mampu itu mampu merangsang minat belajar anak-anaknya dari buku, kemudian media massa, surat kabar begitu ya, kemudian permainan-permainan edukatif, dan juga dari kegiatan yang lainnya yang ada pada keluarga yang mampu membeli atau memanfaat atau menyediakan hal-hal tersebut. Itu yang pertama dari faktor penghasilan. Yang kedua, pendidikan. Anak-anak yang orang tuanya merupakan tamatan sekolah menengah dan memiliki beberapa dan mengalami atau menjalani beberapa pendidikan di perguruan tinggi, secara rutin mendapatkan skor lebih tinggi pada tes kognitif dan akademik daripada anak-anak yang orang tuanya pendidikan yang lebih rendah begitu. Terlepas dari heterogenitas anak-anak di semua kelas sosial, guru sering membuat stereotip potensi anak-anak berdasarkan status sosial ekonomi mereka dan harapan dasar untuk pencapaian yang sesuai. Begitu. Next, Mas Ali. Sebulan tuh kira-kira butuh berapa? Jadi nanti nggak ukrik siji-siji loh, Mbak. Baik. Kemudian yang ketiga adalah struktur keluarga. Keluarga orang tua tunggal itu cenderung memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Ini sudah tak sampaikan. Hilang ya, Mas? Mas Ali. Oh ya, baik. Memang tidak ada di sistem. Saya ulang lagi. Keluarga orang tua tunggal itu cenderung memiliki sumber daya yang lebih sedikit daripada keluarga orang tua yang banyak begitu ya jumlahnya. Anak kecil yang tinggal dengan ibu tunggal lebih cenderung menjadi miskin menurut FIFCFS tahun 2010. Kendala keuangan dan waktu dapat membatasi kemampuan orang tua yang single itu untuk mengawasi dan mendisiplinkan anak-anak. Kemudian rata-rata anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal itu memiliki kesejahteraan sosial dan akademik yang lebih rendah daripada yang dengan pernikahan yang normal ya atau yang utuh begitu. Sehingga daftar list. Sebagian dari penjelasannya adalah ketidakamanan ekonomi dalam keluarga muda atau orang tua tunggal. Ini artinya ketidakmapanan ekonomi begitu ya. Kemudian bagian lainnya adalah konflik. Ini faktor lainnya pada keluarga tunggal itu adalah konflik dan ketegangan orang tua dalam keluarga yang bercerai. Ini faktor yang ada juga. Akhirnya banyak transisi yang dialami oleh anak-anak dalam keluarga muda dan orang tua tunggal dapat mengakibatkan perasaan tidak stabil. Anak-anak menjadi tidak stabil begitu. Kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan. Anak-anak yang tumbuh di komunitas perkotaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang dilanda kekerasan,
Di situ ada geng, ada kelompok-kelompok yang tidak baik, aktivitas narkoba, perumahan dan bangunan kosong yang ada di situ, itu mengalami stres. Kemudian dia juga kurang mendapatkan model peran positif. Kemudian kurang sumber daya kelembagaan, yaitu sekolah atau layanan perlindungan, dan pengaruh teman sebaya yang negatif. Ini yang berasal dari faktor lingkungan. Next, Mas Ali. Itu ya kemarin sebenarnya juga apa ya? Kita harus membenahi yang paling dasar. Next, Mas Ali. Karena kan berkaitan dengan regulasi. Sampun, tapi kayak sinyalnya agak delay. Oh iya, baik. Oke, bahasan selanjutnya adalah tentang gaya belajar. Bagaimana gaya belajar yang terbaik? Itu kami paparkan di sini. Anak-anak itu sebetulnya memiliki gaya belajar terbaik yang berbeda, dan guru pun juga memiliki cara berbeda dalam mengajar. Gaya belajar siswa dan mengajar guru dapat dipandang sebagai dua arah, dengan yang satu mempengaruhi yang lain. Artinya saling terkait antara gaya belajar siswa dan gaya mengajar guru. Beberapa anak lebih efektif dengan observasi atau pengamatan, kemudian juga ada permodelan, dan juga contoh melalui instruksi verbal. Kemudian metode pengajaran yang paling umum digunakan di sekolah di Amerika adalah metode-metode yang disebutkan di atas tadi, adalah observasi, permodelan, dan contoh melalui instruksi verbal. Itu adalah yang banyak digunakan di sekolah-sekolah Amerika. Kemudian para peneliti pada tahun 2001, ada Hilliard, Tubbs, dan Park, menyarankan bahwa anak-anak harus mengembangkan gaya belajar atau kognitifnya berdasarkan sosialisasi yang mereka terima dalam keluarga dan kelompok sebaya. Artinya di sini keluarga itu berperan dalam mengembangkan gaya belajar anak dan juga teman sebayanya. Begitu. Next, Mas Ali. Gak delay ini. Kalau misalkan dipasang tarif gitu gimana tuh? Bahasan selanjutnya adalah orientasi terhadap orang atau objek. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang berorientasi kolektif cenderung lebih berorientasi pada perasaan dan interaksi pribadi, dan lebih mahir dalam komunikasi nonverbal. Hal ini dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang berorientasi individual. Kemudian, karena anak-anak dari keluarga yang berorientasi kolektif umumnya mendapatkan banyak pengalaman. Kolektif itu artinya kan berkelompok begitu ya. Umumnya mendapatkan banyak pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketergantungan atau kemandirian kemandirian lapangan. Beberapa anak menunjukkan pendekatan pembelajaran sosial yang holistik, konkret. Gaya belajar ini disebut sebagai field dependent. Biasanya menyeratkan bahwa orang tersebut bekerja dengan baik dalam kelompok dan mempersepsikan sesuatu dalam konteks keseluruhan. Anak-anak lebih cenderung bergantung pada bidang yang disosialisasikan untuk bersikap terbuka, kemudian hangat, berkomitmen untuk saling ketergantungan, kooperatif, peka terhadap perasaan orang lain, dan menghormati orang dewasa dan peraturan sosial. Begitu. Next, Mas. 25. Mungkin detail ya, per jam, lokasi juga menentukan, misalnya anggota dengan bejen, selanjutnya adalah nilai untuk pembelajaran. Keluarga yang menghargai usaha dan kerja keras serta pentingnya identitas kelompok, di mana kinerja seseorang itu tercermin pada keluarga atau guru, mensosialisasikan anak-anak untuk menjadi yang terbaik dalam tes prestasinya. Keluarga yang menghargai peran hierarkis mensosialisasikan anak-anak untuk memandang guru itu sebagai sebuah sumber pengetahuan yang lengkap. Anak-anak ini mungkin kurang cenderung untuk berpartisipasi di dalam diskusi kelas atau berbagi ide, dan mungkin enggan untuk bekerja atau bergotong royong dengan siswa lain dalam sebuah proyek kelompok.
Mereka diajari bahwa tugas siswa adalah mendengarkan, mencatat, menghafal, mengikuti petunjuk dan melafalkan. Dalam keluarga mereka, gagasan anak-anak itu tidak diminta. Bahasa program. Tes Mas Ali. Oh, keluar. Sebenarnya live itu sudah ada loh. Terlempar. Saya lanjutkan pakai presentasi saya aja ya, teman-teman. Iya, karena Tadi sampai mana tadi? publik, PMK masuk gaya. Nah, ini ya. Saling ngono lho kan. 25 Mas ya. Udah tampil gitu teman-teman. Ampun. Ini misalnya butuh, saya kan tidak tahu nih Ya, secara baik. rincinya. Saya lanjutkan. Makanya butuh. Mereka dasar diajarkan hukum, untuk nanti tidak SK, bertahan gitu. aja. Kemudian Nah, selanjutnya adalah karena semua anak itu berbeda dalam kebiasaan belajarnya. Gardner tahun 1999 merekomendasikan agar guru itu mampu menyesuaikan kurikulum masuk nggak ada dengan dasar kecerdasan hukum. majemuk. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ada Kira-kira pribadi kan nggak mungkin. logical mathematics, linguistik, body kinesthetic, musical, spatial, interpersonal, dan intrapersonal, serta naturalis. Ini adalah Kalau di perbuknya multiple intelligence yang disampaikan oleh Gardner. kalau 2T kalau Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang disabilitas. Kami cantumkan di sini, para pendidik telah memodifikasi lingkungan pengajaran untuk memasukkan beberapa hal yang mendukung pembelajaran disabilitas. Apa saja itu? Yang pertama adalah pembelajaran individual, karena dengan pembelajaran individual ini tentunya penyandang disabilitas itu akan lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian kurikulum dengan berbagai gaya belajar, di mana pelajar visual, auditori, dan itu termotivasi untuk berhasil. Jadi dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu mereka termotivasi untuk berhasil. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi dengan berbagai macam dengan profesional. Artinya apa? Karena di sini nanti pasti ditemukan sebuah masalah begitu ya, sehingga perlu ada pihak ketiga yang digandeng oleh pendidik dalam mendidik di pembelajaran disabilitas ini. Apa contohnya? Seperti medis, kemudian terapi fisik, kemudian terapi wicara, dan konseling. Selanjutnya juga yang dapat mendukung pembelajaran disabilitas itu adalah tutor sebaya, karena di mana anak-anak dengan kemampuan lebih besar membantu mereka yang membutuhkan. Ini akan lebih efektif ketika memang dilakukan dengan kita sudah di tutor sebaya ini. Pendapatan kita itu dari situ. Selanjutnya adalah mengacu pada bahaya atau kerentanan terhadap hasil perkembangan yang negatif. Anak-anak yang berisiko lebih mungkin putus sekolah, menyalahgunakan obat, kemudian terlibat dalam perilaku kekerasan. Juga di situ diterangkan hamil, menganggur, dan bunuh diri. Faktor resiko yang mempengaruhi bayi dan anak dapat diklasifikasikan sebagai genetik, seperti ketergantungan mental, prenatal seperti paparan obat, perinatal seperti perawatan kesehatan, dan lingkungan seperti kemiskinan yang tadi sudah dipaparkan di depan. Nah, kemudian ketahanan mengacu pada kemampuan anak untuk bertahan dan bangkit dari krisis atau tantangan yang terus-menerus. Anak-anak yang ulet lebih mungkin memiliki teman dekat. Kemudian dia berada dalam keluarga dengan pernikahan yang mendukung, kemudian mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian menguasai keterampilan kejuruan meskipun tumbuh dalam lingkungan yang sulit atau traumatis. Selanjutnya, pembahasan tentang anak miskin beresiko. Sudah jadi. Kemiskinan menempatkan anak-anak pada resiko. Ya, tentunya ini merupakan sebuah masalah, hasil perkembangan yang negatif. Kegagalan masyarakat untuk mendukung sekolah karena faktor ekonomi dan nilai-nilai mempengaruhi hubungan guru dan murid. Yang sudah dibahas di bab 6, sekolah di komunitas miskin sering kekurangan uang, sering kekurangan dana begitu ya, untuk perbaikan sekolah, sumber daya, dan kelas. Guru juga harus memotivasi siswa untuk berprestasi
dalam menghadapi ketidakberdayaan. Kemudian selanjutnya adalah keluarga, penyalahgunaan zat, dan anak-anak. Hubungan guru dan murid dipengaruhi oleh paparan anak atau hubungan anak terhadap penyalahgunaan zat ataupun obat oleh anggota keluarga. Penyalahgunaan zat secara konsisten dikaitkan dengan pola asuh yang buruk dan fungsi keluarga yang buruk. Hubungan orang tua yang kecanduan adalah dengan narkoba, bukan dengan anak-anak mereka. Yang terakhir adalah keluarga, kekerasan, dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga itu dapat didefinisikan sebagai pelecehan sistematis oleh satu orang dalam hubungan intim untuk mengontrol dan mendominasi pasangannya. Disampaikan oleh Kearney 1999. Perilaku kasar tersebut contohnya adalah perilaku berupa fisik, kemudian emosional, mental atau seksual. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga ditemukan di semua kelas sosial, ekonomi, dan budaya. Anak-anak yang terpapar dalam kekerasan rumah tangga ini sering mengalami perasaan yang akan kami jabarkan menjadi 8, yaitu perasaan yang pertama itu seperti buku ini adalah kemarahan, kemudian rasa takut, ketidakberdayaan, kesepian, kebingungan, malu, rasa bersalah, dan ketidakpercayaan. Selanjutnya pengaruh makrosistem pada pengajaran akan disampaikan oleh teman kami, Mbak Ani. Tapi terlempar tadi ya. Belum. Mungkin saya lanjutkan, nggak apa-apa. Oke. Baik, akan dilanjutkan oleh Mbak Tia, karena Mbak Ani ini SMS saya listriknya pada Ya. listriknya padam. Monggo Mbak Tia. Dan Mbak Ani dulu ya, nanti sembari tunggu kalau Mbak Ani masuk. Dengar ya Mas, soalnya ini sinyalnya kan karena gangguan kemarin jadi agak terputus-putus. Dengar suara saya? Dengar Mbak, sini juga Mbak. Tadi putus juga. Tapi di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang pengaruh makrosistem pada pengajaran. Dari pengaruh makrosistem ini dalam pengajaran ada termasuk landasan filosofis, kemudian teoritis dari pengajaran itu sendiri, dan pembelajaran itu telah mengalami berbagai perubahan selama bertahun-tahun. Dari konteks kelas, kurikulum, itu yang dipengaruhi oleh administrasi sekolah, kebijakan, dan prosedur mengenai akuntabilitas pencapaian, standarisasi, dan individualisasi. Next, Mas Royes. Iya, kita mau negur itu hanya terkesan. Oke. Di sini saya akan memaparkan filosofi dari belajar mengajar. Sebentar Mas. Filosofi pengajaran ini berkisar dari penekanan pada pembelajar dengan tujuan memperluas pengetahuan individu. Ini diarahkan oleh pembelajar, yaitu guru, hingga penekanan pada guru dengan tujuan menyajikan pengetahuan baru yang secara metodologis kepada siswa. Ini juga diarahkan oleh pengajar. Salah satu dari akar filsafat pengajaran ini adalah yang diarahkan kepada pelajar berasal dari filsuf Yunani Sokrates yang percaya yaitu pengetahuan adalah kebajikan, di mana dia mengembangkan metode Sokrates menggali pengetahuan dari individu dengan mempertanyakan pernyataan mereka sampai pada kesimpulan yang logis, yaitu yang memuaskan tercapainya dari kesimpulan itu. Akar lain dari pembelajaran yang diarahkan pelajar dapat ditelusuri kembali kepada Emil, kemudian Rousseau berkonsentrasi pada perkembangan anak daripada mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi Rousseau ini lebih berkonsentrasi kepada perkembangan anak dulu daripada dari akademis mata pelajaran yang diajarkan. Di sini tesisnya menyatakan bahwa bagaimana pembelajaran itu dapat terjadi lebih penting dari apa yang diajarkan. Jadi perkembangan anak itu jauh lebih penting dari
dengan Itu dulu. pembelajaran atau mata pelajaran yang dari diajarkan. Next, Kultur atau gimana itu? next Mas Roes. Perundingan. Atau dulu kayaknya Mas Rois? Woro toh itu kayak. Iya. Ada anu tertulisnya ada ya? Dulu itu sempat sudah buat SK. Mas Roes, dengar suara saya nggak ini? Belum jalan. Kalau sudah ada ya saya nggak ditembusi dulu itu. Ya itu paling anu strategi Nebuwar. Ampun, Mbak, agak delay. Sampun, Mbak. Meningkatkan ini ya Oke, Mas. jumlah teman-teman dalam. Internet saya error. Aduh, Saya ya setuju itu, cuman Allah, ya Allah. Oke. tulis dulu kan. Kemudian Hanya konteks saat dari rapat, kelas saat dan rapat, hasil saat sosial, rapat, seperti itu. ya, Karena ya hasil sosialisasi ini dari studi KAL 2000 di sini menunjukkan bahwa siswa yang ada di kelas tradisional itu yang diarahkan oleh guru cenderung lebih baik tampil secara akademis daripada siswa yang ada di dalam program modern yang diarahkan oleh siswa. Kenapa itu terjadi? Kemungkinan besar karena dari tes standar itu lebih didasarkan pada tujuan yang diarahkan oleh guru daripada yang diarahkan oleh peserta didik. Keuangan kan ada Next. timbal balik. Karena tugas utamanya dia adalah reporter misalnya gitu. Itu sama nanti bisa di SKK. Sebentar. Tapi sementara Di situ jalan dulu. Saya Karya Mas. jalan dulu enggak apa-apa karena berkaitan dengan pendapatan. Ekologi. maksudnya jalan dulu itu mereka yang dapat tetap dapat. Aduh. Ya. Atas perundingan kita gitu. Selanjutnya dulu Mas, selanjutnya Nggak apa-apa, dulu. saya enggak apa-apa karena sudah Tentang tabel nanti saya Belum jelaskan. ada, Next kita dulu Mas jaga dulu Roes. lah, itu lain masalah. Iya, kok yang kemarin-kemarin sudah. Ya. Nanti kalau sudah ada direktur definitif, tinggal buat regulasi. Jadi Nah, budayanya sudah di sini ada guru, legal kan? dan SK. tidak ada anak yang tertinggal. Bagaimana yang sudah diterapkan di dalam pendidikan? Di sini akuntabilitas itu mengacu pada membuat sekolah dan guru itu bertanggung jawab atas hasil belajar atau pencapaian dari siswa itu. Di sini artinya bahwa pengeluaran pendidikan itu atau output dari pendidikan itu harus dipertanggungjawabkan baik secara akuntabilitas pendidikan itu, yaitu akuntabilitas pendidikan ini adalah akibat dari kenaikan biaya, kinerja siswa yang buruk di dunia bisnis, kemudian kebutuhan untuk bersaing di pasar global, dan keinginan untuk mempertahankan kepemimpinan di dunia dalam sains dan ekonomi. Aturan ini kan pekso. Di sini guru di sekolah dasar Dengan pendekatan itu mungkin secara mandiri harus menunjukkan kompetensi di bidang yang umum yang diajarkan sebagai bagian dari kurikulum dari sekolah dasar itu. Di sini di California ini memiliki tes standar untuk kompetensi guru seperti kredensial beberapa mata pelajaran. Di California ini mata pelajaran akademik untuk sekolah menengah atau sekolah menengah didefinisikan sebagai yang pertama, matematika itu termasuk intervensi matematika, kemudian ilmu biologi, kimia, geosains, fisika. Yang ketiga adalah ilmu sosial, di situ termasuk sejarah pemerintah, ekonomi, geografi, kemudian yang keempat bahasa asing, yang kelima drama atau theater, seni visual termasuk tari dan musik, kemudian bahasa Inggris dari seni bahasanya, membaca termasuk intervensi membaca dalam kelas-kelas ujian keluar sekolah menengah. Di sini yang terjadi di California. Next. Ya, itu kan hanya alat yang paling mudah untuk mendeteksi secara kehadiran. Baru siapa yang ngerti? Kan kembali ke orang. Oke. Dari ini kesiapan dan perkembangan sekolah adalah penilaian yang tepat. Orangnya kan bisa kita ubah. Di sini ada pertanyaan, apakah anak ini sudah siap untuk sekolah?
dari negara ini, di negara-negara itu menciptakan suatu sistem penilaian yang terprogram yang membingkai sebuah pertanyaan yang berulang tentang kesiapan sekolah dalam menanyakan apakah sekolah ini siap untuk semua anak. Kemudian dari pendekatan yang sesuai dengan perkembangan ini menghindari tes berdasarkan permintaan. Jadi banyak yang meminta untuk memasukkan sekolah itu tidak perlu diadakannya tes. Kemudian sebaliknya berfokus pada kemampuan sekolah untuk memenuhi kriteria berbasis penelitian ini yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran anak-anak, yaitu peluang mereka untuk sukses di sekolah. Next, Mas. Gitu ya, nanti ini 10% berapa enggak masak jalan. Yang penting jalan dulu ya. Nanti nih untuk regulasinya kan. Kemudian pengaruh mesosistem pada pengajaran. Ya, misalnya target tahun ini mau nggak mau. Next. Ya dah. Masa aku terus yo. Nah, di sini ada pengaruh mesosistem dari pengajaran, yaitu membina pembelajaran siswa. Dari pengaruh mesosistem ini, pengajaran termasuk dukungan masyarakat dan keterlibatan keluarga di dalam pengaruh mesosistem ini. Dukungan masyarakat itu dapat berupa keuangan seperti sumbangan atau hibah untuk program sekolah. Ini bisa menjadi berorientasi pada layanan seperti dalam menyediakan sumber daya alam profesional, sumber daya profesional bagi guru. Kemudian itu bisa menjadi perpanjangan dan lingkungan belajar seperti dalam menyediakan pembicara tamu, kemudian dalam ruang kelas, memungkinkan kunjungan lapangan, keterlibatan keluarga, dan kerjasama guru itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seluruh sekolah. Tetapi sangat penting sebelum hal ini adalah sangat penting sebelum anak itu memasuki di lingkungan sekolah yang formal, sehingga anak-anak itu dapat lebih tepat memasuki pembelajaran yang digunakan untuk masa depan yang dikembangkan oleh sekolah. Kemudian keluarga juga harus membantu anak-anak untuk siap dan mendukung tujuan dari sekolah. Nah, di sini mungkin seperti musim pandemi seperti ini, keluarga sangat-sangat dibutuhkan ya dukungannya, karena sekolah tidak bisa memberikan all out 100% dengan keterbatasan pendidikan jarak jauh seperti ini. Next. Ngobrol juga sama Pak. Sudah selesai. Di atas itu Oh ya. Mungkin itu yang bisa kelompok kami paparkan. Sini Mbak Ani belum bisa masuk nggih, karena katanya listriknya mati terpental sehingga tidak masuk. Cukup itu dari saya, Mas Roes. Narasumber liputan dibayar? Enggak, narasumber kayak talk show gitu kan, kalau di atas ada ini ya kan? Ada apa namanya? Ada upahnya. Oke, baik, terima kasih Mbak dan Prof. Angit. Kami sudah menyampaikan apa yang jadi hasil diskusi dari kami. Halo, kayaknya internet saya ini juga error. Bisa didengar teman-teman? Bisa Dengar, Mas. Masih. Halo? Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan. Ya, karena kan memang dari dulu ya nekaknya uang kuwi nek. Mas Rois dan teman-teman. Iya, Mas. Monggo silakan Mas Rois. Suara saya nggih Mas Rois. Tidak apa-apa. Nggih. Bisa, Mas, bisa. Gimana ya? Terima kasih Mas Rois dan teman-teman. Di sini saya sedikit menanyakan lah terkait materi yang disampaikan tadi. Sebenarnya menarik dan ini juga dalam di lapangan ya, Mas Rois sebagai guru ya di lapangan tentunya menghadapi secara langsung bahwa tadi disebutkan dalam makalah tersebut ada anak-anak yang berkebutuhan ya, ataupun
bisa dikatakan inklusi ya dalam makalah tersebut. Ini yang saya tanyakan kelompok Mas Roes dan teman-teman, bagaimana gambaran kondisi pendidikan inklusi yang ada di lingkungan sekolah tentunya. Matur nuwun Mas Roes dan teman-teman. Matur nuwun Mas Berio. Saya mau coba menjawab dulu ya Mas Ali, Mbak Tia. Boleh? Iya Mas, monggo Mas. Iya, monggo. Ya baik. Jadi begini, Mas Berio. Di negara kita itu pendidikan inklusi itu secara resmi itu didefinisikan kurang lebih seperti ini: sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama. Jadi untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian kalau tidak salah peraturan menteri ya tahun 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan inklusif ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana gambarannya, ya sedikit saya gambarkan sepengetahuan saya. Jadi kalau di kota itu, maksudnya kalau dalam satu kabupaten itu pasti ada sekolah yang secara tidak langsung ataupun mungkin ditunjuk begitu ya, sebagai sekolah inklusi. Contohnya kalau di kota itu saya kebetulan punya teman itu ada di SD Bangun Rejo 2 itu daerah Jalan Magelang, itu masuk ke dalam sebuah kelas itu misalkan siswanya 14 gitu dalam satu kelas. Ini kemarin kebetulan saya barusan main ke sana, yang 11 itu inklusi gitu. Jadi mereka memang diberikan kesempatan untuk belajar dengan teman-teman sebaya mereka. Itu kemudian kalau hal yang masih kita amati kadang masih belum pas itu memang tenaga pengajarnya seperti tadi juga disebutkan di dalam makalah ini ya, di dalam terjemahan ini itu kadang belum sesuai Mas. Jadi ya masih guru-guru reguler seperti itu yang menangani anak-anak inklusi itu tadi. Nah kemudian terkait dengan pembuatan soal ujian gitu, maaf masih menyamakan begitu ya. Bulan kemarin itu saya di Dinas Pendidikan Bantul itu ada pelatihan untuk guru-guru yang di sekolah inklusi itu agar siswanya mampu mengikuti ujian yang seperti ujian ASPD di Jogja seperti itu. Nah kadang juga di ujian akhir pun mereka juga kadang disamakan. Oleh karena itu kemarin juga ada pembahasan agar dibedakan seperti itu. Artinya dari level soalnya juga dibedakan sesuai dengan kondisi mereka. Gambarannya mungkin seperti itu Mas yang saya tahu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin bisa disambung oleh Mas Ali dan Mbak Tia mungkin yang di sekitar panjenengan bagaimana? Begitu Mbak, monggo silakan. Ya, Mas. Mungkin dari saya ya, karena dulu saya mempunyai salah satu murid yang itu termasuk murid inklusi. Waktu itu saya menjadi wali kelasnya. Anak itu sebenarnya mampu bersosialisasi dengan teman yang lain, cuma lebih sering dibully dengan teman-teman yang lain, sehingga saya sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah untuk memanggil orang tuanya bagaimana dengan siswa ini karena memiliki memiliki kebutuhan khusus di sini, yaitu siswa
bersifat inklusi ini. Kemudian dari keluarga, dari pihak orang tua itu dipanggil, kemudian diarahkan. Di sini juga dekat dengan sekolah saya, itu ada satu sekolah yang di situ ada tenaga khususnya tentang inklusi ini. Jadi di sekolah masih dalam satu gugus di situ ada guru pembimbing untuk anak-anak inklusi. Di situ ditempatkan satu kelas, tetap masuk anak-anaknya di situ. Seandainya 14, di situ ada 2 anak inklusi, tapi ada pendamping sendiri. Jadi guru mengajarkan, tapi ada pendampingan sendiri. Jadi nanti kalau mungkin ada kelemahan-kelemahan anak yang tidak sama dengan anak yang umum, itu nanti bisa diperkuat oleh guru yang sudah ditutorkan, yang sudah memiliki keterampilan untuk sekolah inklusi ini. Jadi memang kalau anak inklusi untuk saat ini untuk ujiannya itu belum bisa disendirikan. Nggak tahu ini dari dinas atau dari pusat itu bagaimana. Memang seharusnya anak inklusi ini menjadi perhatian tersendiri, karena anak inklusi ini memiliki yang namanya anak khusus, itu mempunyai kebutuhan khusus, sehingga harus ada yang perlu dibedakan dengan anak-anak yang lain, tapi tidak membuat anak itu tidak mendapat keadilan. Jadi mereka mendapatkan hak yang sama, cuma nanti perlakuannya yang berbeda. Memang harus ada perlakuan khusus dan istimewa untuk mereka. Mungkin itu dari saya. Izin menambahkan Mas Rois. Oke, silakan Mbak Bulan. Oke, matur suwun Mas Rois. Jadi memang kalau kita maaf ya, ini suaranya lagi kurang pas. Jadi kalau memang kita membahas inklusi, ada memang sekolah-sekolah yang khusus inklusi. Ada juga sekolah-sekolah negeri yang memang dia belum termasuk klasifikasi inklusi, tapi akan menuju inklusi yang dimana pendidiknya itu sudah dilatih oleh Kementerian Pusat, yaitu dengan nama guru pembimbing khusus, yang dimana guru tersebut nanti mensosialisasikan kembali dan itu dipantau secara bertahap gitu ya. Di dalam pembelajar, kalau anak berkebutuhan khusus itu kalau di Pontianak khusus di sekolah inklusi itu saya tidak pernah menemukan yang isinya hampir separuh anak inklusi, tidak pernah. Tapi kalau untuk di sekolah negeri itu kan rata-rata kebutuhan khususnya itu adalah pada tingkatan anak berkesulitan belajar gitu ya. Nah, yang dimana anak berkesulitan belajar itu udah pasti ketika pelaksanaan proses bahkan hasil produknya pun berbeda dengan anak yang normal gitu. Makanya kalau sekolah tersebut ada guru pembimbing khusus, biasanya sekolah akan lebih berani untuk mendesain soal ujian tersendiri, tapi itu kembali lagi kepada keberanian sekolah, karena kadang-kadang yang mempersulit atau yang tidak mengizinkan itu sebenarnya dinas. Tapi kalau beberapa sekolah atau pemimpin sekolah menganggap bahwa satuan pendidikan itu memiliki power untuk menentukan langkah, itu sebenarnya boleh saja dilakukan. Itu kalau untuk dalam kondisi di Indonesia. Jadi yang apa tadi yang Mbak Tia sampaikan terkait guru khusus itu adalah guru pembimbing khusus yang memang dilatih khusus untuk sekolah yang menuju inklusi ya, belum inklusi, menuju inklusi, belum inklusi gitu. Jadi yang ya guru pendamping khusus dan anak anak itu hanya 5% loh. Inklusi itu dalam sekolah negeri itu hanya 5%. Jadi tidak lebih gitu. Jadi kalaupun lebih dan dikumpulkan dalam satu kelas tuh rasanya kan jenjang kelasnya pasti berbeda-beda gitu. Gitu, sedikit tambahan aja Mas Rois, Mbak Tia. Makasih. Ya. Terima kasih Mbak Ulan. Tambahnya satu kelas itu biasanya dari 28 ada 2 yang inklusi gitu, seperti itu. Ya, betul. Kalau di Depok sini di SD Kejayaan kebetulan Mbak Tia di Kecamatan Depok ini. Begitu teman-teman. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin teman-teman? Mas Rois, Mbak Tia dan Mas Rois, Mas Rois terkait inklusi. Ya, matur nuwun Mas Rois. Wonten malih teman-teman? Satu pertanyaan lagi boleh bertanya? Silakan Mbak Sarah.
Tadi dijelaskan oleh Mas Rois dan kelompok bahwa ada interaksi guru siswa bersifat dua arah, yaitu melalui kualitas perilaku, kognitif dan afektif. Nah, tadi disebutkan bahwa interaksi guru dan siswa itu spesifik dan terbatas. Nah, intensitas dari pengaruh antara guru dan siswa itu seharusnya agak terpisah karena guru tidak dapat terlalu terlibat secara emosional dengan siswa mereka. Nah, jika tidak, mereka akan kehilangan objektivitas atau dalam kemampuan anak untuk kemampuan guru untuk mengevaluasi, misalnya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa guru harus membatasi interaksi dengan siswa? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Vera. Secara singkat tadi adalah guru harus membatasi interaksi dengan siswa. Mas Ali, Mbak Tia, bisa dijawab? Saya mungkin Mas, saya. Nggih, silakan Mbak Tia. Di sini ya dari apa yang ditanyakan Mbak Vera tadi, kenapa itu guru harus membatasi interaksi dengan siswa? Di sini guru itu harus menjaga rasionalitas dan intensionalitas yang ada dalam tujuan kurikulum sekolah itu. Jadi mereka harus menunjukkan ketidakberpihakan atau tidak boleh memihak terhadap individu siswa, karena di sini ada ruang lingkup dari tanggung jawab dari mereka itu adalah untuk seluruhnya, bukan hanya dari individu siswa. Kemudian mengajar sekelompok siswa itu dari berbagai latar belakang ataupun dari yang tadi seperti status ekonomi yang berbeda itu adalah tantangan yang besar, terutama ketika kelompoknya itu besar, sehingga hubungan dua arah dari guru dan siswa itu akhirnya akan mempengaruhi sosialisasi, kemudian sedangkan dari sosialisasi itu akan menuju ke kompleks dinamis sehingga mencerminkan faktor seperti nanti ada perbedaan dari jenis kelamin, latar budaya sosial, kemudian dari gaya belajar, dan ada disabilitas. Mungkin itu Mbak Vera, atau ditambahkan oleh Mas Ali, Mas Roes? Cukup menurut saya Mbak Tia. Terima kasih penjelasannya Mbak Tia. Baik. Masih ada atau cukup ini teman-teman? Sudah jam cukup Mbak Tia? Atau masih dibuka lagi? Cukup ya? Kembalikan ke Prof saja. Oke, baik. Baik, teman-teman yang saya hormati dan Prof yang saya hormati pula, demikian presentasi dari kelompok kami. Mas Ali, mungkin ada yang ditambahkan, tadi sempat terputus. Masih di mute. Mohon maaf, tadi terputus, enggak connect, mungkin bisa lanjut aja Mas. Oh iya, baik. Oke, Mas Ali. Ya, demikian teman-teman dan Prof Angit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Waktu kami kembalikan kepada Prof Angit untuk memberikan arahan dan penegasan dalam apa yang sudah kami sampaikan ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roes dan teman-teman yang sudah mencoba menyampaikan isi dari bukunya Bern ini, khususnya ekologi pembelajaran ya. Satu hal, tolong nanti keseluruhan dilihat lagi begitu ya. Ada beberapa ketika ini menangkap isinya agak sedikit miss ya. Ini misalnya di awal tadi, salah satu contohnya misalnya, ketika slide yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, peran guru sebagai agen sosial ya. Menerjemahkannya ini maknanya bisa jadi beda itu loh. Di
di apa namanya di slide-nya. Saya contohkan satu aja deh. Ya. Nah, tampak ya. Guru yang terbaik akan membangun motivasi, mendorong kemauan belajar siswa. Sedangkan guru terburuk akan membunuh siswa. Wah, maknanya kan jadi beda. Membunuh siswa. Iya, Bro. Menakutkan, Bro. Konteksnya kalau dilihat di aslinya kan bukan ini, tapi ini turn off ya. Turn off memang kalau artinya di kamus itu membunuh gitu, atau mematikan gitu ya. Tapi mestinya maksudnya bukan itu. Jadi yang lain-lain ada yang konteksnya begitu, tapi maknanya maksudnya bukan ke situ. Baik, secara umum ya udah disampaikan, walaupun tadi beberapa hal ada yang di skip, tapi itu tadi kalau saya lihat itu sifatnya masih yang umum, jadi terkait dengan misalnya manajemen di dalam pembelajaran gitu ya, tadi di skip. Tapi yang disampaikan ini yang pertama, penegasan saja bahwa guru itu sebagai agen sosial yang sangat signifikan ya, dan mereka peran itu nampak sekali ketika guru-guru itu mendapatkan tugas. Nah, ini terutama ketika menyampaikan isi kurikulum melalui bentuk pembelajaran itu. Sehingga ini dampaknya atau kaitannya juga bisa menjadi beragam, karena yang namanya kurikulum itu ada yang dari tadi, makanya ada yang dari makro, dari negara gitu ya, bahkan dari yang lebih luas lagi, dari budaya yang lebih luas lagi, makro, meso ya, sampai dengan yang mikro. Karena guru pada prinsipnya justru yang menyampaikan sebagai lingkungan yang terdekat dari siswa itu. Sehingga tadi dikatakan untuk bisa dikatakan guru yang efektif, dikatakan guru yang efektif itu adalah misalnya yang hangat ya, warm, enthusiastic, yang semangat gitu. Generous with praise, jadi apa, dengan mudah atau memberikan penguatan, memberikan pada siswa itu satu apa namanya motivasi ya gitu, yang tidak pelit ya, kayak begitu ya, generous ya. Dan memiliki status yang tinggi dalam arti status keilmuannya, karena syarat dari pendidikan kan adanya di situ gesah ya, bahwa ada secara keilmuan mereka itu ada kewibawaan keilmuan, itulah yang dimaksud dengan high status. Jadi maknanya juga tadi sedikit berbeda kayak begitu, yang dimaksud high status dalam arti keilmuan. Oleh karena itu guru itu memiliki peran pada umumnya di dalam kepemimpinannya di kelas dan di sekolah pada umumnya untuk membantu siswa berkaitan dengan otoritasnya, bagaimana menggunakan otoritasnya. Maka tadi di awal disampaikan bentuk-bentuk kepemimpinan dari guru. Ada yang autorité ya, ada yang demokratik, ada yang laissez-faire. Jadi tiga itu semuanya bagus, tapi tergantung dari konteksnya. Mungkin orang mengatakan atau orang awam mengatakan atau pada umumnya mengatakan yang namanya autoritarian ya, autoritarian itu yang keras itu nggak bagus ya, gaya militer kayak begitu. Tapi kepemimpinan di mana-mana, misalnya di sekolah-sekolah militer itu ya kepemimpinannya modelnya kayak begitu, walaupun di pendidikan. Nah, jadi tetap bisa. Tapi ada juga yang laissez-faire kayak gitu, yang membebaskan di situ, tapi kepercayaannya yang sifatnya permisif karena menganggap aliran humanisme bahwa pendidikan itu memberikan kebebasan pada anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi dipercaya bahwa orang itu bagus, walaupun disampaikan juga di situ justru terjadi kelemahannya juga dari humanisme itu.
Kan sering kalau kita memberikan kesempatan atau meyakini ini muridnya bagus-bagus, tapi berikan kesempatan, diberikan kepercayaan kayak begitu, tapi belum tentu ternyata juga seperti itu. Nah, ini tentang tadi yang kedua ya. Oleh karena itu, kelas itu perlu classroom management terkait dengan bagaimana mencapai tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Perlu mengembangkan sifat-sifat dari asli dari siswa itu sebagai makhluk sosial, misalnya dengan kooperatif ya, tapi juga memandirikan yang sifatnya individual. Walaupun juga ada yang tidak sadar ketika di sekolah itu kompetitif, walaupun itu kadang-kadang juga perlu kita untuk bisa termotivasi karena ada kompetisi itu. Yang ini tentu akan memberikan dampak yang berbeda di dalam sosialisasi. Kemudian harapan dari guru kepada siswa itu sering dipengaruhi oleh interaksi dan konsekuensi dari interaksi itu. Jadi seperti tadi disampaikan, kenapa sampai membahas pada latar belakang dari siswa itu. Karena di sana ada fakta di masyarakat pada umumnya bahwa kalau dari siswa yang begini maka biasanya ini, yang ini biasanya kayak begini ya, kayak begitu. Misalnya tadi dari yang pendidikan tinggi, dari yang rendah sosialnya tinggi, status sosialnya tinggi maksud saya, dengan yang status sosialnya rendah itu dampaknya berbeda biasanya. Ini adalah disampaikan tentang harapan-harapan yang muncul pada guru itu. Ini sebenarnya mengingatkan pada diri kita bahwa guru perlu menyadari bahwa tanggung jawabnya terhadap keberagaman itu. Entah itu dalam bentuk perbedaan jenis kelamin, kondisi latar belakang budaya, kemudian juga keagamaan, pendapatan, status sosial, dan macam-macam kayak begitu, yang itu belum tentu seperti yang diasumsikan oleh masyarakat. Walaupun kadang-kadang ya itu juga bisa ada benarnya, tapi tidak bisa kita selalu mengandalkan itu. Maka pentingnya bagaimana pemahaman tentang budaya atau multikultural dari siswa itu secara luas begitu. Kemudian terkait ini bagian akhir tadi dari siswa itu ada juga tadi sempat ditanyakan juga untuk anak-anak yang kurang beruntung ya, gitu ya. Jadi anak-anak yang mengalami disabilitas. Kalau di buku ini kemudian tadi dijelaskan karena di Amerika itu sejak tahun 2001 jelas ada undang-undang yang namanya No Child Left Behind, NCLB, bahwa tidak boleh ada anak yang tertinggal siapapun itu. Nah, kelihatannya di tempat kita itu yang paling keras kemarin kan baru wajib belajar lah kayak begitu aja. Tapi khusus yang seperti itu perlakuannya juga mungkin perlu ditandaskan lagi bagaimana memperlakukan seperti tadi disampaikan inklusi. Nah, inklusi itu perlakuannya seperti apa mestinya? Aturannya seperti apa? Apakah benar-benar bisa digabungkan atau tidak? Kalau di Malaysia itu sekedar contoh misalnya, yang namanya inklusi itu tidak digabung sama persis ya. Tapi di setiap satu kecamatan kalau ada sekolah yang anak-anak luar biasa itu kelihatannya dijejerkan dengan anak-anak yang biasa kayak begitu. Tapi mereka didekatkan, tadi tidak jadi satu. Sehingga mereka dengan cara seperti itu bisa mengenal lah kayak begitu. Kalau mohon maaf anak-anak yang memang mengalami handicap kemudian harus dituntut sama seperti disampaikan oleh Pak Rois tadi ya. Sehingga kadang-kadang tidak mungkin itu bisa. Maka paling tidak dengan dikenalkan seperti itu walaupun kadang-kadang bareng bermain di satu lapangan yang sama lah seperti itu. Karena di sana di Malaysia itu yang namanya sekolah dasar itu harus punya salah satu syaratnya itu ada lapangannya kayak begitu ya misalnya. Jadi lokasinya itu memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah dasar. Namanya dasar itu yang mengembangkan fisik dalam bentuk itu tadi
kesempatan-kesempatan untuk berolahraga, ya. Kemudian kognitif, afektifnya semuanya ada di situ. Tapi kalau di tempat kita kadang-kadang kan tidak kayak begitu. Kenapa itu ada tiba-tiba ada sekolah dasar di situ? Nah, soalnya tadinya daftar jadi guru SD nggak diterima, maka kemudian mendirikan sendiri sekolah dasar. Lah malah kayak begitu, dah. Jadi persyaratannya kadang-kadang belum terpenuhi, tapi yang penting berdiri dulu, lah. Itu yang menyebabkan berbeda. Tapi kalau di Malaysia itu semuanya seperti itu, standarnya ada. Nah ini yang kira-kira kita perlu memahami secara lebih komprehensif kondisi kita. Intinya dari bab ini adalah seperti tadi, bahwa guru dalam proses pembelajaran itu sebagai salah satu agen sosialisasi yang di situ bisa dipengaruhi secara makro, kemudian meso, ya, mikro, meso, makro, maupun krono, ya, sebenarnya itu di sana ada banyak penjelasan untuk itu melalui jalurnya yang beragam tadi. Itu beberapa catatan dari saya terkait dengan bagaimana ekologi pembelajaran ini, ya, yang ini khusus dilakukan sebenarnya bukan hanya guru tapi yang lain juga, karena namanya pembelajaran tidak terbatas dari guru, ada hal yang lain di situ mempengaruhi juga. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian tadi ini saya lihat kok tidak bisa maksimal, kita itu jumlahnya 16, ya. Kelihatannya saya tidak hafal, ya, siapa yang tidak masuk hari ini, ya. Kalau masuk semua mestinya 17. Ini kalau tadi Mbak Ani, Pak Umar izin, berarti mestinya 16, tapi dari tadi itu 13, 14, 15. Jadi ada yang nggak masuk, siapa ya, tidak bisa gabung gitu. Ada yang Mbak Ani, Prof. Oh, Mbak Ani, ya. Ya, harusnya tadi ya. Presentasi, tapi listriknya mati, Prof. Ya. Oke. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup, Prof. Mbak Ani mati. Oke, kalau gitu terima kasih saudara sekalian. Kita akhirkan dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Mohon izin, tutup.